Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Hari ini pemirsa di rumah dan juga kita masih membahas bersama dengan narasumber kita ada Dr. Putri Santri tentunya dengan tema gondongan parotitis. Kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan slides dari Dr. Putri tentunya dan kita mau nanya dulu sebelum kembali ke slides ya. Nah, untuk Dr. Putri ini tadi udah dibilang bahwa penjelasannya kalau yang terkena penyakit ini itu anak-anak di bawah usia 15 tahun. Nah, kalau berarti yang udah dewasa muda atau yang udah dewasa tua itu udah nggak kena lagi atau pasti bakalan kena juga nggak sih? Ya, sebenarnya itu tadi menyangkut ke angka kejadian yang paling banyak di bawah usia 15 tahun. Apakah mungkin di atas 15 tahun itu terkena penyakit ini? Mungkin. Oh, mungkin. Iya, mungkin. Kalau misalnya tadi ya sistem kekebalan tubuhnya sedang turun, sedang drop, kemudian berkontak dengan orang yang sedang mengidap parotitis, itu mungkin terjadi. Tetapi memang ada sumber yang menyatakan kalau memang dia terkena parotitis, biasanya dia punya sistem kekebalan tubuh yang melawan kalau memang ada lagi infeksi dari parotitis ini, sehingga kemungkinan untuk terulang kembali itu sebenarnya kecil, tapi ada kemungkinan. Oh, ada kemungkinan. Oke, satu lagi nih sebelum ke slide nih. Katanya kalau orang yang kena gondongan parotitis ini itu kurang mengkonsumsi yodium atau garam. Bener gak sih? Bener. Oh, bener salah ya? satu faktor risikonya. Nanti kita bahas. Oh gitu. Oke, kalau gitu lanjut yuk. Silakan dengan penjelasan slide-nya kembali, dokter. Oke, ini ya tadi sebenarnya ini ngebahas tentang klasifikasinya aja atau pembagian jenis dari si parotitis ini. Ada yang akut, ada yang kronis. Akut dan kronis ini terkait dengan waktu atau onset kejadian. Biasanya akut itu kurang dari 2 minggu, kalau kronis biasanya udah lebih dari 2 minggu ya. Kalau akut biasanya dia post operatif, tadi ya yang jarang kejadian, dan juga purulenta. Nah, purulenta ini artinya apa? Dia sebenarnya kayak ada nanahnya kayak gitu. Nah, ini bisa dipastikan atau paling besar kemungkinannya itu karena bakteri kalau sudah ada nanah berwarna kuning atau berwarna kehijauan. Ini kalau kronis ya biasanya rekurens pada anak. Rekurens itu terjadi kembali tadi yang ditanyakan ya. Biasanya kalau dia parotitis kronis ini sudah merupakan hal yang ulangan. Sebelumnya sudah pernah dewasa juga atau obstruktif kronis. Oke. Kemudian, nah ini tadi ya yang ditanyakan, sebenarnya orang-orang yang seperti apa sih dok yang rentan terkena si parotitis ini. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukan pasti ya, namanya faktor risiko, bukan penyebab. Bedanya kalau penyebab, ya memang penyebabnya yang menyebabkan suatu penyakit. Tapi kalau faktor risiko adalah yang berisiko. Jadi tidak 100% pasti, tetapi dia besar kemungkinannya. Ya, yang pertama nih usia anak tadi ya 2-12 tahun ya, dari kita lihatnya dari sistem kekebalan tubuhnya yang belum sempurna, terus kontaknya dengan teman-teman sebayanya juga sangat sering karena ini waktunya bermain ya, berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Yang kedua, orang dengan imunokompromis. Ini yang tadi saya sebutkan. Imunokompromis itu artinya orang yang sistem kekebalan tubuhnya itu lebih berkurang dibandingkan orang yang normal. Contohnya seperti orang-orang yang mengkonsumsi obat rutin, misal pasien dengan HIV ya, atau pasien dengan diabetes mellitus yang sudah menahun, konsumsi obat terus-terusan, ini tentunya akan melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka. Ini rentan terkena. Kemudian konsumsi obat tertentu yang menekan kerja kelenjar tiroid. Ini contohnya pasien-pasien dengan hipertiroid diberikan pengobatan untuk menekan kelenjar tiroidnya supaya tidak terlalu meningkatkan hormon yang dihasilkan oleh tiroidnya. Jadi orang yang mengkonsumsi obat itu biasanya juga terkena atau menjadi faktor risiko dari parotitis ini. Kemudian ada kekurangan yodium dalam tubuh atau malnutrisi. Nah ini ya teman-teman, jadi pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium tinggi atau garam ya yang beryodium, atau malnutrisi. Malnutrisi ini artinya kekurangan nutrisi, kekurangan gizi ya, banyak ya. Karena gizi itu kalau kita ngobrolin gizi luas sekali. Karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Ini orang-orang yang malnutrisi sangat berisiko untuk terkena parotitis ini ya, karena balik lagi teman-teman, kalau kita ngomongin penyakit yang kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh, salah satu yang bisa memeranginya adalah tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tubuh yang sehat akan didapatkan kalau nutrisi kita bagus ya.
karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, Vitaminnya vitaminnya cukup, mineralnya cukup. Nah, nanti kalau suatu waktu ada bakteri, ada virus masuk dengan sistem kekebalan tubuh kita yang baik, karena gizi kita cukup, nanti insya Allah dia akan perang tuh dan akan menang melawan bakteri dan virus tadi. Ya, sama ada lagi nih belum mendapatkan vaksin MMR. Nah ini jadi kabar baiknya parotitis ini ada vaksinnya. Ya, vaksin mumps ini dia tergabung biasanya dengan measles dan rubella dengan campak. Ini biasanya kita kasih pada bayi dan juga pada anak di usia 5-7 tahun. Oke, jadi kalau belum vaksin ini faktor bisa jadi menjadi faktor risiko untuk kena Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah ada data ya teman-teman, ada data apalagi Indonesia dengan penyakit infeksi yang banyak, pasti mereka atau pemerintah itu sudah memiliki program untuk mengurangi jumlah atau angka kejadian dari infeksi. Salah satunya dengan program pemberian vaksin yang banyak ya, kalau dari bayi bahkan dari usia kita kurang dari sebulan aja kita tuh udah dapat vaksin ya untuk mengurangi infeksi TBC contohnya ya. Supaya apa? Untuk mengurangi jumlah infeksi karena Indonesia kan masih negara berkembang, sangat struggling dengan penyakit yang disebabkan karena infeksi. Salah satunya parotitis ini. Jadi, salah satu faktor risiko orang yang bisa terkena parotitis atau anak yang terkena parotitis ini, anak yang belum mendapatkan vaksin MMR. Ya. Measles, mumps, rubella. Ini dia satu paket. Ini biasanya anak-anak SD loh disuntik. Nah, yang kita sering lari kalau mau disuntik, hati-hati. Ini terkena parotitis nanti ya. Kalau bayi kan nggak bisa ngelawan ya, kita suntik-suntik aja. Tapi kalau anak SD, kita harus edukasi, harus kasih tahu nanti kalau nggak ini sakitnya bengkak di sini, mau dijauhin sama teman-temannya, mau kayak gitu. Supaya mereka nggak lari ke kolong meja. Ya. Ada yang nangis histeris ya? Iya, histeris. Kalau anak SD itu seru ya. Terus faktor risiko yang lain fibrosis kistik, dehidrasi, malnutrisi ini sebenarnya yang jarang terjadi ya, cuma nice to know aja. Dehidrasi atau obat seperti ini juga ya, kalau kita kurang minum, kurang cairan juga bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Dan adanya keganasan pada oral. Keganasan ini maksudnya seperti ada benjolan, diperiksa ternyata kanker atau tumor kayak gitu. Nah, ini juga berisiko ya terkena penyakit parotitis ini. Ini perjalanan penyakitnya ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu maksudnya dari mulai masuk bakteri atau virus sampai dia menimbulkan gejala. Ya. Jadi dia ternyata 12-25 hari, dia nggak langsung. Ini kita terkena nih, ngobrol sama orang atau deket kayak gitu kan, dropletnya masuk. Kita nggak langsung hari itu, langsung demam, langsung bengkak, gitu nggak. Ada tandanya nggak sih? Ada perjalanannya apa? Ada tandanya pada masa inkubasi itu nggak sih? Ada nyeri nelan atau gimana? Oh iya, masa produk ya ada. Biasanya kayak penyakit virus biasa ya, kayak nggak enak badan, kayak lemas, kayak gitu. Nah, itu kita ingat ya, apakah kita sedang pernah berkontak dengan orang yang lagi batuk pilek kayak gitu. Makanya penting banget waktu kita zaman COVID tuh kita sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak ya kan. Sebenarnya itu tuh masih sangat relate walaupun COVID-nya sudah hampir tidak ada lagi ya. Nah, itu 12-25 hari. Jadi sekitar lebih dari seminggu ya, sampai dengan 3 minggu itu ternyata masih masa inkubasi. Ya, masih bisa. Kemudian masa penularan. Nah, sebenarnya 2-3 hari sebelum kelenjar salivum membesar. Jadi nih 12-25 hari masih inkubasi, masih masa inkubasi. Kita belum muncul gejala. Tapi pada saat itu kita sudah bisa loh menularkan dengan orang lain. Jadi kita belum bengkak, lehernya kita belum bengkak, tapi orang lain tuh juga udah terkena gitu. Jadi karena infeksi ini kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya. Memang kita harus aware aja sama diri kita sendiri, sama orang lain juga. Kalau lagi sama orang jangan terlalu dekat ya jaraknya. Kalau ngobrol 1 meter ya. Terus cuci tangan ya. Ini 2-3 hari sebelum kelenjar salivum membesar hingga 7 hari setelah resolusi melalui droplet. Jadi memang dia menular. Tadi ya saya sudah bilang di depan bahwa ini menular. Jadi
perjalanannya seperti ini. Virus ya, kita contohkan virus, dia masuk melalui ductus tension atau ductus excretorius utama di mulut. Jadi ini adalah ductus itu kayak saluran di bagian mulut kita, masuk dia ke kelenjar parotis tadi gambarnya yang di depan ya, yang di depan telinga. Terus dia ada multiplikasi primer. Jadi si virusnya itu bermultiplikasi, memperbanyak diri. Kemudian viremia ya, dia akan kekuatannya untuk menginfeksi itu selama 12 sampai 25 hari. Nah, terus dia masuk ke lokasi yang dia tuju. Ternyata bukan cuma kelenjar parotis aja ya. Coba dilihat di sini ada testis, ovarium, pankreas, tiroid, ginjal, jantung, bahkan otak. Nah, ini nanti kita ngomongin tentang komplikasinya ya. Oke dokter, kita akan jeda iklan dulu tentunya. Nanti kita akan jelaskan kembali tentunya tentang yang namanya gondongan parotitis. Tetap bersama kami pemirsa di rumah di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.